Dalam rekaman CCTV, salah seorang pelaku mengambil 4 sangkar berisi burung kicau senilai jutaan rupiah di rumah korban di lingkungan Kebun Baru, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Lombok Timur, Selasa dini hari. Pelaku berjumlah 4 orang masuk ke rumah korban dengan memanjat pintu gerbang dan berhasil menggasak 4 ekor burung korban. Sementara itu, setelah mendapat laporan dari korban, polisi bergerak cepat memburu para pelaku. Berbekal CCTV, polisi akhirnya berhasil meringkus para pelaku di rumahnya masing-masing di wilayah Desa Bagi, Payung Timur, Kecamatan Suralaga. Kini para pelaku digelandang ke Mapores Lombok Timur untuk penegakan hukum lebih lanjut. Dari 4 pelaku, seorang diantaranya masih di bawah umur. Dari tangan para pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa burung jenis murai, batu, dan 1 unit motor dan pakaian yang digunakan dalam melancarkan aksinya. Kami lakukan pendalaman setelah kami lakukan interogasi kepada pelaku inisial MH. Kami melakukan penangkapan terhadap 3 orang pelaku lainnya, yaitu inisial LH, inisial SA, dan inisial MR. Kami lakukan penangkapan di rumah masing-masing tanpa ada perlawanan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun kurungan penjara. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Seorang mama menjadi sasaran amarah warga usai kepergok mencopet kalung anak kecil di sebuah pasar di Bangkalan, Jawa Timur. Dengan penuh kesal, seorang mama ini menyeret pelaku yang juga perempuan berusia 56 tahun setelah cucunya jadi korban pencopetan oleh pelaku di Pasar Dupok, Kopkop, Kabupaten Bangkalan. Tak hanya diseret, tersangka yang diketahui bernama Sumarni, warga Surabaya ini pun menjadi sasaran amarah pengunjung pasar lainnya, karena diduga sebagai pelaku pencopetan di hari-hari sebelumnya. Meski begitu, sejumlah mama lain yang merasa kasihan berteriak agar tersangka tidak dianiaya dan segera dibawa ke kantor polisi. Dari keterangan para saksi, tersangka datang ke pasar dengan cara menjadi pengemis. Namun saat melewati salah satu lorong pasar yang sedang ramai, tersangka melihat seorang anak kecil memakai kalung emas. Tersangka pun mendekati korbannya dan langsung menarik kalung tersebut hingga putus. Korban yang tersadar langsung berteriak meminta tolong. Teriakan inilah yang memancing perhatian pengunjung pasar lain, termasuk nenek korban yang ada di lokasi. Pelaku ini mendekati korban dan langsung mengambil secara paksa kalung tersebut. Ditarik, putus, kemudian dibawa kabur. Dan akhirnya pelaku ini ditangkap oleh massa dan diamankan. Kini tersangka mendekam di teralis besi Polres Bangkalan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. Seorang pemuda tak berkutik usai diamankan aparat gabungan TNI Polisi serta warga sekitar di tempat persembunyiannya di Desa Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. AS ditangkap setelah menganiaya 3 warga menggunakan golok yang dibawanya. Ini bermula saat pelaku dan salah satu korban tengah nongkrong bersantai di sebuah gubuk. Namun tanpa sebab, pelaku langsung menyabet goloknya ke arah korban hingga luka parah. Warga yang berupaya untuk menghentikan aksi pelaku juga terkena sabetan golok. Usai menganiaya, pelaku kabur dan bersembunyi di sebuah gubuk yang tak jauh dari lokasi kejadian. Juga pelaku alami depresi saat melakukan aksi penganiayaan. Terjadi peristiwa penganiayaan, yaitu pembacokan oleh seseorang berinisial A terhadap korban yang pertama, yaitu saudara Yusuf di Saung. Ini 3 korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti pelaku menganiaya korbannya. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Saya, Mbak Isti Rupaida, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat mengucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025. Semoga di bulan yang penuh berkah dan ampunan ini kita dapat terus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk menjadi bagian orang-orang yang bertakwa di sisinya. Amin.
Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Karena sesuatu yang akan membahagiakan dunia dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Romantis itu membangun ketaatan bersama antara suami dan istri. Bersama Ustadz Wijayanto. Lain di hati, lain ucapan, lain perbuatan itu munafik. Saksikan Kultum Nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas. Amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 10 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niat. Berbagi hikmah dan nasihat Ramadan. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya hati spesial Ramadan, Sabtu dan Minggu, pukul 12:30 siang di iNews. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Bersama Ustadz Wijayanto, Kultum Nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 12:30 siang. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Pemadam kebakaran ledakan. Tewas Sandi Permana. Hasto diperiksa. Lanjutkan. Hamil dan 1.200 meter. iNews sore setiap hari. Selamat datang di iNewsroom. Pensiunan TNI. Si meringkus. Inovasi berkontribusi pada era Indonesia dan Jepang. Kemenpora. Kebakaran laut. Dari Solo, Jawa Tengah. Beberapa negara ASEAN. iNewsroom setiap hari. Di iNews Prime. Jawa Tengah. Forensik. Para pelaku yang mendalam batu. Jalan Jawa Timur. Rasa. Anaknya. Persilahkan. iNews Prime, Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Bakar mesin judi. Seorang pria meninggal dunia. Padang Sumatera Barat. Saat hendak ditilang. Gerusak. Di lantai saat makanan. One Indonesia Gol dari Kylian Mbappe. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Menelusuri keindahan Islam dengan pendekatan Quran. Para malaikat bertanya, apakah engkau menciptakan satu makhluk yang nantinya akan saling menumpahkan darah satu sama lain? Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan Dengan akal dan hawa nafsu yang kamu miliki, mau lebih mulia daripada malaikat atau lebih hina Ramadan Story selama Ramadan pukul 3:30 pagi di iNews. Inilah Interupsi. Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah. Tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan. Suka ya suka, enggak. Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Ada pergantian lamba. Interupsi hanya di iNews. Saya Diandra Mukti. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif
penganiayaan, pembunuhan, dia habis dipukuli, dari Gakum, perlu saksi yang lain lagi. Mengupas isu-isu terhangat. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Kan dicabut. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Mereka sebut nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Sangat menjijikan kan. The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Bersama Ustadz Wijayanto, Kultum Nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Angin segar bagi ratusan ribu pengemudi online dan kurir online. Untuk pertama kalinya tahun ini mereka bisa mendapatkan THR bernama bonus hari raya. Menteri Tenaga Kerja menyatakan formula bonus hari raya telah dibahas selama 4 bulan. Hingga akhirnya pemerintah dan aplikator sepakat besaran bonus uang tunai yang diterima pengemudi sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama setahun terakhir. Bonus hari raya keagamaan diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Tentu tidak semua pengemudi online bisa mendapat bonus hari raya. Aplikator menetapkan 5 syarat. Di antaranya wajib menyelesaikan 250 perjalanan dalam sebulan, jam kerja online minimal 9 jam per hari, penyelesaian order harus tinggi, rating pengemudi juga harus baik, dan tidak melanggar kode etik pengemudi. Data Kemenaker, saat ini total ada 250.000 pengemudi dan kurir online aktif dan sekitar 1,5 juta pengemudi part-time. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD di Kecamatan Praia, Lombok Tengah tahun 2025 ini komit untuk fokus pada pemberantasan narkoba. Berdasarkan catatan dari BNN di tahun 2024, 3 titik di Kecamatan Praia masuk wilayah rawan narkoba, yaitu Kelurahan Leneng, Kelurahan Renteng, dan Kelurahan Prapen. Bupati Lombok Tengah lalu Fathul Bahari menjelaskan kasus narkoba saat ini semakin meluas dan mengkhawatirkan sehingga harus menjadi prioritas terutama pada Dinas Pendidikan seperti meningkatkan sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah. Kepada sekolah-sekolah, lebih khususnya SMP, SMA, bahkan anak-anak SMP karena informasi sudah banyak yang menggunakan itu. Maka edukasi Dinas Pendidikan tentu ini menjadi prioritas. Maka Musrenbang ini kami sampaikan di mana-mana. Ini harus sudah dirumuskan jauh. Kalau bilang terlambat, saya pikir tidak. Tapi memang memberantas narkoba ini kerja-kerja yang sungguh luar biasa. Orang bisa bersembunyi di balik daun. Saking hebat dan Selain fokus pada penuntasan narkoba, Camat Praia juga mengusulkan pada Musrembang RKPD tahun ini fokus pada 3 penting mendesak seperti infrastruktur jalan lingkungan, pembangunan RTLH, dan peningkatan SDM. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Dodol Betawi kian diburu warga jelang Lebaran. Banyaknya pesanan dodol menjadi berkah bagi pembuat dodol. Adalah Alia bersama para pekerjanya mengolah dodol Betawi secara tradisional di Kampung Muara Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selama 30 tahun, Alia membuat dodol dengan bahan-bahan pilihan, mulai dari tepung beras ketan, santan, serta gula merah tanpa bahan pengawet. Jatuh bangun dialami Alia dalam menggeluti usaha pembuatan dodol, warisan ayahnya. Sempat terkendala modal, namun berkat kredit usaha rakyat salah satu bank, kini usaha dodol Alia memiliki varian rasa, beromset belasan juta rupiah per bulan. Berupa uang, dari 10 juta sampai 15 ke 30, kalau bayarnya lancar sampai 100 juta dikasih. Oh, sangat membantu sekali buat saya, karena saya nggak punya modal, berkat adanya
BRI itu manfaat buat saya. Perannya adalah untuk memberikan permodalan yang diperlukan oleh teman-teman UMKM di klaster usaha tersebut. Jelang Lebaran, pesanan dodol meningkat hingga 200 kg dipasarkan ke wilayah Depok dan Jakarta. Nah, bagi yang ingin dodol sebagai hampers Lebaran, harganya bervariasi mulai Rp55.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Steviani Sirait, Dede Rudi melaporkan. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Karena sesuatu yang akan membahagiakan dunia dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Romantis itu membangun ketaatan bersama antara suami dan istri. Bersama Ustadz Wijayanto. Lain di hati, lain ucapan, lain perbuatan itu munafik. Saksikan Kultum Nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas. Siap menjalankan tugas. Dan amanah perumusan program terkait. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 10 malam di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niat. Berbagi hikmah dan nasihat Ramadan. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya hati spesial Ramadan, Sabtu dan Minggu, pukul 12:30 siang di iNews. Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Bersama Ustadz Wijayanto, Kultum Nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 12:30 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Menelusuri keindahan Islam dengan pendekatan Quran. Para malaikat bertanya, apakah engkau menciptakan satu makhluk yang nantinya akan saling menumpahkan darah satu sama lain? Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan dengan akal dan hawa nafsu yang kamu miliki, mau lebih mulia daripada malaikat atau lebih hina Ramadan Story selama Ramadan pukul 3:30 pagi di iNews. Inilah interupsi. Akankah judi online bisa diberantas? Jangan setengah-setengah. Tidak akan pernah menang. Pasti akan rugi. Kompetensi ataukah hanya politik? Mempertanyakan rasa keadilan. Suka ya suka, enggak. Kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Transisi sekarang ini adalah yang paling mulus. Mengungkap fakta. Apakah artis akan bawa perubahan nyata? Saatnya kita bicara. Ada pergantian lama. Interupsi hanya di iNews. Saya Diandra Mukni. Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Penganiayaan. Pembunuhan. Dia habis dipukuli. Dari Gakum. Perlu saksi yang lain lagi. Mengupas isu-isu terhangat. Tidak bisa disertifikasi. Sudah dikapling-kapling. Kan dicabut. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Mereka sebut nelayan juga ternyata kan bukan nelayan. Sangat menjijikan kan? The Prime Show setiap Rabu pukul 8 malam di iNews.
Sempurnakan bulan sucimu dengan nikmatnya Ramadan. Karena sesuatu yang akan membahagiakan dunia dan akhirat adalah jangan tinggalkan Allah. Romantis itu membangun ketaatan bersama antara suami dan istri. Bersama Ustadz Wijayanto. Lain di hati, lain ucapan, lain perbuatan itu munafik. Saksikan Kultum Nikmatnya Ramadan setiap hari jelang berbuka di iNews. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa iNews yang berbahagia, beginilah kondisi Madinah Al-Munawwarah. Tepatnya di saat ini saya berada di depan pelataran Masjid Nabawi. Masyarakat dan seluruh jamaah umroh memadati Masjid Nabawi. Ribuan orang, bahkan jutaan orang mendatangi Masjid Nabawi di sisa bulan Ramadan ini. Mereka berbondong-bondong datang dari seluruh negara untuk beribadah di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi juga saat ini tengah dilakukan persiapan menuju ibadah haji tahun 2025. Dari persiapan tempat, perluasan dan sebagainya. Bagaimana kegiatan jemaah umroh yang ada di Masjid Nabawi ini? Berikut liputannya untuk Anda. Masjid Nabawi di Madinah Munawwarah, Saudi Arabia menjadi tujuan ibadah semua umat muslim dari seluruh penjuru dunia untuk beribadah dan berziarah di Raudhah Makam Rasulullah. Hampir tidak ada hentinya semua umat Islam di seluruh dunia memadati masjid yang sangat diagungkan oleh umat muslim dunia. Sampai masjid ini adalah masjid paling mulia di dunia karena di dalamnya ada makam Rasulullah SAW. Dari sholat berjamaah hingga kegiatan berkeliling ziarah makam Rasulullah selalu dipadati oleh umat muslim. Bulan Ramadan menjadi bulan favorit umat muslim melaksanakan umrah dan ziarah makam di Madinah. Dari belahan dunia manapun membanjiri Masjid Nabawi. Jutaan manusia telah berada di sini untuk beribadah kepada Allah SWT. Dari Masjid Nabawi, Madinah Munawwarah, Muzakir, iNews melaporkan. Batok kelapa merupakan limbah yang berasal dari buah kelapa yang sudah diambil dagingnya. Biasanya batok kelapa langsung dibuang karena dinilai tidak berguna lagi. Tetapi di tangan Bapak Lalu Surya Bakti, batok kelapa ini disulap menjadi berbagai macam kerajinan unik yang mampu mencuri perhatian. Awal mula kerajinan batok kelapa ini didasari karena perekonomian yang mendesak saat pandemi COVID-19, sehingga memutar ide untuk mengolah batok kelapa menjadi pundi-pundi rupiah. Alhamdulillah banyak, dari kendi, teko, gantungan kunci, ada juga miniatur ikan, siput, termasuk juga mangkok dan gelas begitu. Kemudian ada lagi nggak Pak? Atau baru itu saja? Banyak, celengan juga ada, celengan sebagai tempat menabung, terus sendok, ada tempat tisu, tempat bumbu, tempat sambal, termasuk juga tempat tembakau kalau orang Lombok begitu. Kemudian ada nggak rencana ke depan untuk usahanya? Apakah ada yang mau dikembangkan? Ya, jadi rencananya ini bukan hanya batoknya saja yang mau kita proses, tapi daging daripada kelapa itu sendiri juga kita akan proses untuk kita lebih mengembangkan turunan daripada kelapa, dari daunnya, tapis kelapanya, pohonnya sampai ke akar-akarnya juga kita akan proses daripada menjadi polusi udara atau sia-sia begitu ya. Kemudian ada nggak harapan Bapak untuk usaha Bapak ini ke depannya? Ya, saya berharap ini bisa lebih berkembang, dan satu tujuan kami itu untuk membuka peluang kerja atau lapangan kerja bagi masyarakat kami. Terus yang kedua untuk lebih kita tingkatkan memakai bahan-bahan yang natural atau mengurangi penggunaan sampah plastik. Ya, mengolah limbah tanpa merusak alam itu memang tema kami. Rencana ke depan, pengrajin tidak hanya memanfaatkan batok kelapa saja, namun juga memanfaatkan daun hingga ke akarnya. Hal ini dikarenakan untuk memanfaatkan pohon kelapa dengan maksimal. Proses pembuatan kerajinan batok kelapa masih ada yang manual dan ada juga yang dibuat menggunakan mesin.
Jika berkunjung ke Lombok Tengah, jangan lupa mampir ke Desa Bonder untuk melihat keunikan olahan dari batok kelapa. Dari Lombok Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Inilah desa penghasil kerajinan gerabah terbesar di Lombok, bahkan di NTB, yakni di Desa Banyumulek, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Desa ini terletak di sebelah selatan Kota Mataram dengan jarak tempuh lebih kurang 10 km atau 30 menit dari Kota Mataram. Ketika mengunjungi Desa Banyumulek, kita akan disambut dengan gapura dengan khas gerabah yang bertuliskan Sentra Kerajinan Gerabah Banyumulek. Ketika melangkah masuk ke area desa, Anda akan menemui sekolah serta kantor-kantor pemerintah yang dihiasi dengan pernak-pernik gerabah-gerabah besar pada pagar temboknya, sehingga kesan desa gerabah pun akan sangat kental terasa. Di salah satu rumah warga penghasil gerabah, seorang perempuan dengan tangan yang penuh lumpur sedang mengolah tanah liat dengan menginjaknya. Sedikit demi sedikit tanah yang sudah halus dibentuk seperti asbak yang masih basah. Di halaman rumahnya tergeletak sejumlah gerabah dengan berbagai bentuk dan ukuran yang sedang dijemur. Pemandangan ini pun biasa menghiasi suasana Desa Banyumulek, salah satu desa sentra kerajinan gerabah yang ada di Lombok. Amanah menjelaskan, harga yang ditawarkan di desa ini bervariasi. Anda bisa membawa pulang hasil seni tersebut dengan harga yang variatif, tergantung dari bentuk, ukuran, motif, hiasan, serta tingkat kesulitan saat proses pembuatannya. Bakar seperti ini, kendalanya itu mungkin tidak ada kayu, tidak ada rumput, jerami, baru tidak boleh dibakar. Kadang kalau yang bikin ini, kalau hujan tidak bisa kering. Satu hujan 250. Kalau pasirnya itu dibeli satu dosa 70 ribu. Beda harganya kalau yang polos sama yang pakai motif. Proses pembuatan gerabah mulai dari menghaluskan tanah liat, meredamnya, menjemur, membentuk sesuai desain, menghaluskan, membakar, hingga proses finishing. Para pengrajin berusaha untuk terus memasarkan hasil kerajinan mereka, dan Desa Banyumulek juga kerap dijadikan daerah studi banding dari para mahasiswa, baik di NTB maupun luar daerah. Kalau turun-temurun sudah. Ya, kadang-kadang di luar negeri, Bali, terutama Bali dulu. Kalau Bali lagi ngopernya ke luar negeri. Kalau di sini memang sih murahnya, ya paling ya harga di sini misalnya 10.000, kalau sudah di sana ya sampai 50-60 ribuan. Ya kadang-kadang tergantung pesanan, kalau kayak dulu-dulu itu ya kadang-kadang ya cukup, tapi kalau musim-musim kayak bom Bali itu ya pokoknya sepi. Hasil kerajinan gerabah Desa Banyumulek sudah merambah sampai ke pasar internasional, misalnya ke New Zealand dan beberapa negara di Eropa. Dari Lombok Barat, Herkiandi, iNews melaporkan.